1. Contoh sumber daya alam abiotik dan dapat diperbarui adalah tanah, air, dan udara. Nomor 2, dataran tinggi cocok ditanami tanaman stroberi, teh, dan kol. Nomor 3, penghasil batuan marmer di Indonesia terletak di provinsi titik-titik. Jawabnya Provinsi Bangka Belitung. Nomor 4, fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia adalah yang pertama, tempat bertahan hidup, tempat bersosialisasi, tempat mencari kekayaan, dan tempat pembentukan kebudayaan. Nomor 5, contoh alat musik dan daerah asalnya. Nah, yang pertama itu ada saluang. Saluang ini adalah seruling dari Sumatera Barat. Berikutnya ada kolintang yang berasal dari Sulawesi Utara, dan ada juga angklung yang berasal dari Jawa Barat. Nomor 6, ngaben adalah titik-titik. Nah, ngaben ini merupakan upacara pembakaran mayat di Bali. Upacara ini dilakukan oleh umat Hindu untuk mensucikan roh anggota keluarganya. 7, produksi adalah titik-titik. Ya, produksi itu merupakan segala kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa sehingga menambah nilai guna barang tersebut. 8, penduduk di pesisir pantai biasanya bekerja sebagai titik-titik. Penduduk di pesisir pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, petani garam, dan petani tambak. 9, Candi Borobudur terletak di titik-titik. Nah, Candi Borobudur ini merupakan peninggalan Buddha yang terbesar di Indonesia, bahkan terbesar di dunia. Candi ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. 10, contoh fauna khas atau hewan khas Indonesia bagian tengah adalah titik-titik. Ada anoa. Anoa itu adalah kerbau kerdil. Ada lagi babi rusa, babi yang punya tanduk, sama ada kuda. 11, letak Indonesia secara geografis terletak di titik-titik. Nah, ini ada peta Indonesia. Indonesia itu posisinya silang ya, terletak di antara dua benua, benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. 12, penduduk Indonesia sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, sehingga Indonesia dijuluki titik-titik. Nah, jawabannya Indonesia dijuluki sebagai negara agraris. 13, cekungan besar yang ada di permukaan bumi dan digenangi oleh air disebut titik-titik. Jawabannya adalah danau. 14, contoh interaksi sosial individu dengan kelompok. Contohnya adalah guru yang sedang mengajar di kelas.
Ini gurunya satu kan, individu, dan siswanya banyak. 15. Berinteraksi dengan aturan, norma, dan adat istiadat merupakan interaksi sosial di bidang titik-titik. Jawabannya adalah di bidang sosial budaya. 16. Salah satu contoh interaksi sosial yang berdampak positif adalah, jawabannya reboisasi atau penghijauan hutan, penanaman hutan kembali. Itu manfaatnya sangat besar ya untuk kita. 17. Macam-macam usaha untuk meningkatkan hasil pertanian adalah, jawabannya intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, dan mekanisasi. 18. Usaha ekonomi kelompok yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu disebut titik-titik. Nah, jawabannya adalah firma. Biasanya pendiri firma ini orang yang saling kenal. Firma ini biasanya bergerak di bidang hukum dan keuangan. 19. Berikut ini contoh usaha ekstraktif. Usaha ekstraktif itu adalah usaha yang langsung berkaitan dengan alam tanpa diolah ya. Salah satu contohnya adalah pertambangan. 20. Kebutuhan pokok yang beredar di masyarakat adalah hasil dari kegiatan titik-titik. Jawabannya adalah hasil dari kegiatan produksi. Nomor 21. Berikut merupakan faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra. Faktor-faktornya adalah gold, yaitu untuk mencari kekayaan, gospel, untuk menyebarkan kepercayaan atau agama, dan glory, untuk mencari kejayaan. 22. Tokoh di atas adalah penggagas dan pendiri titik-titik. Nah, tokoh itu adalah Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Beliau-beliau ini adalah pendiri organisasi Budi Utomo. 23. Negara di Asia Tenggara yang merupakan negara kepulauan adalah titik-titik. Jawabannya adalah negara kita yang tercinta, Indonesia, dan negara tetangga kita, Filipina. 24. Contoh kenampakan alam dan daerah asalnya adalah titik-titik. Misalnya Gunung Phnom Aural dari negara Kamboja, Gunung Kinabalu dari Malaysia, dan Gunung Doi Intanon dari Thailand. 25. Tokoh pendiri ASEAN beserta negara asalnya, yaitu titik-titik. Jawabannya adalah Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Filipina diwakili oleh Narcissus Ramos, Malaysia diwakili oleh Tun Abdul Razak, Indonesia diwakili oleh Adam Malik, dan Thailand diwakili oleh Sanat Oman. Nomor 26. Gambar tersebut lambang negara titik-titik. Nah, itu merupakan simbol dari negara Singapura yang merupakan negara paling maju di Asia Tenggara dan juga negara terbersih. 27.
Wilayah tengah Thailand sangat subur karena dilalui oleh sungai titik-titik. Jawabannya adalah Sungai Chao Phraya. Sungai ini adalah sungai utama bagi warga Thailand. 28. Negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki batas laut adalah titik-titik. Jawabannya adalah negara Laos. Silahkan lihat di peta. Laos hanya dikelilingi oleh daratan. 29. Komputer ditemukan oleh titik-titik. Jawabannya adalah komputer ditemukan oleh seorang ahli matematika yang bernama Charles Babbage. 30. Penemu televisi adalah titik-titik. Televisi pertama kali itu ditemukan oleh John Logie Baird. 31. Dampak penemuan alat transportasi untuk kehidupan kita adalah titik-titik. Jawabannya adalah mempermudah semua kegiatan ekonomi. 32. Dampak positif dari modernisasi diantaranya adalah titik-titik. Nah, dampak positif yang kita rasakan adalah di bidang transportasi, kita dapat kenyamanan dalam perjalanan. Di bidang pendidikan, kita bisa menjadikan media elektronik sebagai sumber belajar. Dan di bidang komunikasi, kita mendapatkan kemudahan dalam layanan perbankan. 33. Salah satu ciri masyarakat modern adalah titik-titik. Salah satu cirinya adalah terbuka terhadap segala perubahan. 34. Kerjasama ASEAN di bidang olahraga yang diselenggarakan setiap 2 tahun sekali adalah titik-titik. Jawabannya adalah SEA Games. 35. Kawasan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara sebagai kerjasama di bidang ekonomi adalah jawabannya AFTA. 36. Dampak positif MEA bagi Indonesia adalah titik-titik. Nah, salah satu dampak adanya MEA untuk negara kita adalah bertambahnya lapangan kerja. 37. Proyek industri di Singapura yang merupakan kerjasama ASEAN adalah titik-titik. Jawabannya adalah di Singapura terdapat pabrik vaksin dan pabrik diesel marin. 38. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial adalah salah satu bentuk kerjasamanya adalah penanggulangan pencegahan penggunaan narkoba. 39. Proses membaur dan meluasnya kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia dinamakan titik-titik. Nah, proses ini kita kenal dengan nama globalisasi. 40. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah titik-titik. Nah, proklamasi itu merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. Proklamasi juga tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Dan proklamasi merupakan langkah awal kita menuju masyarakat yang adil dan makmur. 41.
Peranan tokoh-tokoh di atas dalam persiapan proklamasi adalah titik-titik. Nah, beliau-beliau ini adalah IR Soekarno, DRS Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau-beliau ini berperan dalam merumuskan teks proklamasi. 42. Pengembalian pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta merupakan hasil dari perundingan titik-titik. Nah, itu semua merupakan hasil dari perjanjian Roem-Royen. Pihak Indonesia diwakili oleh Muhammad Roem dan pihak Belanda diwakili oleh Herman van Rooyen. 43. Yang mengetik naskah proklamasi adalah titik-titik. Nah, jawabannya, yang mengetik naskah proklamasi yang dibacakan oleh IR Soekarno adalah Sayuti Mele. 44. Tujuan nasional bangsa Indonesia terdapat dalam titik-titik. Nah, tujuan bangsa Indonesia ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. 45. Tugas pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah titik-titik. Nah, sebagai pelajar, kalian harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Salah satu caranya yaitu dengan giat belajar, tekun belajar untuk membuahkan prestasi dan mencapai cita-cita.